Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa tetap mengikuti kajian kita pada buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi kembali pembahasan kita tentang anwa'ul khobar. Dan yang sekarang kita membahas tentang di bagian ke-6 tentang mubtada'un khabaru minal fi'li wal maf'ulun bi wal fa'il, yaitu mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il, maf'ul dan fa'il sendiri. Mubtada khabaruhu minal fi'li wal fa'il, mubtada khabaruhu minal fi'li wal maf'ul bi wal maf'ul bi wal fa'il. Mubtada khabaruhu minal fi'li wal maf'ul bi wal fa'il. Mubtada yang kabarnya terambil dari jumlah fi'il, maf'ul bi dan fa'il. Sebagaimana contoh yang tertulis, silakan lihat di halaman di buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah, tepatnya pada halaman 100. Sebagaimana contoh yang tertulis, Ar-risalatu katabaha al-ustadzu. Contoh pertama dari segi isim muannas dulu. Dari isim zakar dulu. Ad-dhaifu istaqbalahu at-talibu. Ad-dhaifu Ad-dhaifu istaqbalahu at-talibu. Contoh kedua dari isim muannas bisa kita bandingkan nanti, yakni ar-risalatu katabaha al-ustadzu. Ar-risalatu katabaha Oke, sama seperti pembahasan sebelumnya, isim yang menggunakan alif lam kemudian berada di awal kalimat seperti kata ad-dhaifu ini, maka sudah barang tentu kedudukannya adalah mubtada. Nah, yang selalu dicari oleh mubtada adalah khabarul mubtada sebagai pelengkap. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang mubtada'un khabaruhu minal fi'li wal maf'ulun bi wal fa'il. Mubtada yang khabarnya terambil dari fi'il, maf'ulun bi dan fa'il. Nah, kalau kita merinci, lihat seperti ini. Ad-dhaif itu adalah mubtada, istaqbala itu adalah fi'il madhi, hu itu adalah dhamir huwa. Kemudian ketika ada dhamir yang bersambung dengan fi'il, maka kedudukannya adalah maf'ulun bi. Sebelumnya tadi ada dhamir yang bersambung dengan isim, maka kedudukan daripada dhamir tersebut adalah mudhafun ilaih. Nah, kalau di sini dhamirnya bercampur dengan fi'il, berarti hu-nya di sini atau dhamirnya di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bi. At-talib itu adalah fa'il. Jadi kalau kita mau rinci dengan rincian seperti ini supaya lebih mudah untuk dipahami, kita rinci dengan rincian seperti ini. Sama sebelumnya kita rinci. Ad-dhaifu kedudukannya adalah mubtada. Istaqbala itu adalah fi'il madhi. Hu itu adalah dhamir. Di sini adalah fa'il. Jadi kalau rincian yang kedua supaya lebih mudah dipahami, ad-dhaifu itu kedudukannya adalah mubtada kembali. Berarti tinggal kita jumlah mulai dari para fi'il madhi ini sampai ini fi'il madhi, ini adalah kalau kita merinci sebenarnya begini. Kalau rincian kedua, ini tetap sebagai fi'il madhi, ini sebagai maf'ul. Ini adalah fa'il.
Nah, untuk rincian yang ketiga supaya bisa lebih jelas, kita lihat seperti ini. Mubtada. Wa jumlah daripada fi'il wal maf'ul bih wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Berarti rinciannya seperti ini supaya mudah dipahami. Kalau rincian supaya lebih rinci, pertama, ini ada fi'il yang ketemu dengan fi'il domir, maka domir ini jangan langsung jadikan sebagai maf'ul bih, tapi dia kedudukannya tetap domir pertama. Nanti pada rincian kedua baru dikatakan sebagai maf'ul bih. Nanti pada rincian ketiga baru jumlah daripada fi'il madi, maf'ul bih yaitu domirnya tadi, kemudian fa'il at-talibu dalam keadaan rafa fi mahalli raf'in khabar untuk mubtada yakni ad-dhaif. Itu. Untuk rincian yang kedua, untuk rincian dari contoh yang kedua bisa kita lihat seperti ini. Ar-risalatu katabaha al-ustadz. Jadi sebagaimana kalimat sebelumnya, ketika ada isim yang beralif lam di awal kalimat, maka sudah barang tentu isim tersebut merupakan mubtada. Berarti kalau kita merinci seperti rinci sebelumnya, ar-risalah itu adalah mubtada, kataba itu adalah fi'il madi, ha itu adalah dhamir, al-ustadz itu adalah fa'il. Jadi pada rincian kedua kita bisa lihat sama dengan rincian sebelumnya, ar-risalah itu tetap berkedudukan sebagai mubtada. Ini masih tetap sebagai fi'il madi. Cuman domainnya di sini bukan lagi domain, tapi kita jadikan sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Sini maf'ul bih juga. Baru sini tetap kembali sebagai fa'il. Nah, nanti rincian ketiga seperti ini, kata ar-risalah itu tetap sebagai mubtada. Jadi jumlah daripada fi'il madi dan maf'ul bih ini fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi untuk kategori contoh pertama dari segi isim muzakkar dan contoh kedua dari segi isim muannats itu sama, tidak ada yang membedakan, cuma satu muzakkar satu muannas. Yang dicari adalah sesuai dengan judul mubtada khabaru minal fi'li wal maf'ul bih wal fa'il, yaitu mubtada yang khabarnya terambil daripada rincian fi'il, maf'ul bih itu al-ustadz itu adalah fa'il. Jadi untuk bisa membedakan daripada isim-isim sebelumnya, cara menerjemahkan kalimat ini berarti ad-dhaifu. Kalau kita terjemahkan berarti tamu itu istiqbalahu, diterima oleh. Karena fi'il madi bertemu dengan dhamir huwa di sini, maka di sini tengah-tengahnya ada bermakna oleh. Sama juga di sini. Ar-risalatu katabaha al-ustadz. Itu surat itu telah ditulis oleh. Berarti di sini di plus oleh. Sama juga di sini. Di plus oleh. Kenapa? Karena ini fi'il madi ketika bersama dengan ketika ada kalimat seperti ini, fi'il madi bertemu dengan dhamir, maka sudah barang tentu kita akan maknai surat itu telah ditulis plus oleh, ditulis oleh Ustaz. Jadi khusus untuk pembahasan kita tentang mubtada khabar minal fi'li wal maf'ul bih wal fa'il pada kesempatan ini sudah selesai. Dan sekiranya untuk bisa memperdalam, silakan baca buku Al-Arabiyyah Al-Muyassarah, tepatnya pada halaman 100. Dan untuk pertemuan dan pembahasan kita tentang pembahasan ini, saya cukupkan pada pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.